Nggak apa-apa. Maaf teman-teman, kita agak terlambat 10 menit dan memang tadi kita juga masih menunggu akun YLBHI untuk live juga. On dulu. Mbak Asvin? Iya, Mbak Hindun. Ya, bisa dengar suara saya dengan cukup jelas? Jelas. Suara saya jelas ya? Oke. Iya, jelas. Baik, kita langsung mulai saja. Terima kasih untuk teman-teman yang malam ini sudah bergabung. Dan bahasan spesial malam ini memang kita siapkan dengan isu yang lagi hot sekali, gitu ya. Pengesahan Omnibus Law yang baru saja terjadi di hari Senin kemarin. Dan yang akan kita kupas tuntas hari ini juga kalau teman-teman mengikuti, dan saya yakin semuanya juga sudah terlibat ya dalam perdebatan itu, adalah begitu banyak perdebatan terkait dengan pasal-pasal gitu. Dan pada bilang bahwa wah jangan nyebarin berita hoax nih gitu. Nah, di sini memang malam ini kita memang ingin mendengar penjelasan yang lebih menyeluruh lagi dari rekan YLBHI. Kami persilakan Mbak Asvin untuk sebenarnya sedikit mengklarifikasi gitu ya terkait dengan perdebatan yang ada di sosial media. Karena kita benar-benar ingin tahu dan juga mengedukasi masyarakat seberapa pentingnya kita untuk tahu poin-poin yang sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu, khususnya kehidupan para pekerja, baik itu pekerja kelas menengah, pekerja urban dari sektor apapun gitu, semuanya sebenarnya akan terdampak. Nah, tapi dampaknya seperti apa nih? Nah, itu kan perdebatan yang ramai sekali ya kita saksikan di sosial media. Silakan Mbak Asri. Iya, jadi saya mulai dari yang paling panas nih ya, soal klaster ketenagakerjaan. Kan jadi sebenarnya ada yang memang yang membuat ini pinter. Jadi kalau kita lihat satu pasal seolah-olah tidak ada itu kekhawatiran tentang kontrak, tentang cuti menstruasi, cuti haid dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada beberapa kuncian. Misalnya untuk kontrak pekerja waktu tertentu tidak ada lagi angka maksimal 3 tahun. Artinya apa? Sebelum ketika masih Undang-Undang 13 2003 mencantumkan paling lama 3 tahun, banyak perusahaan sudah melanggar kontrak gitu. Memang kan kita tahu kontrak itu hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai, sifatnya sementara begitu. Tapi pada kenyataannya ya perusahaan banyak pabrik gitu tetap saja mengkontrak seperti teller bank. Ya, jadi jangan sangka ini akan menimpa hanya mereka yang kerja di pabrik gitu. Teller bank itu banyak yang sekarang sudah dikontrak, padahal kan teller itu adalah core bisnisnya bank gitu, dan dia terus-terusan ada. Tidak mungkin ada bank yang tidak ada tellernya gitu, tapi tetap saja dikontrak. Dan begitu tidak ada 3 tahun, maka akan membuka kemungkinan orang bisa dikontrak 5 tahun atau terus menerus. Juga soal misalnya sekarang pekerjaan itu dihitung berdasarkan satuan waktu. Memang cuti haid tidak dihapus, tapi begitu mereka kenanya hitungannya adalah dengan satuan waktu, maka ketika dia melahirkan dan lain-lain, dia kan akan berkurang itu hitungan satuan waktunya. Jadi sebetulnya aturan ini secara langsung melakukan diskriminasi kepada perempuan yang menurut fitrahnya gitu, berdasarkan organ reproduksinya ada kemungkinan sekali tidak akan masuk terus menerus karena melahirkan, cuti karena menstruasi dan lain-lain. Begitu Mbak Hindun. Yang ini secara umum ya, dan itu sangat penting sebetulnya. Iya, sebenarnya sebelum kita akan membahas lebih jauh gitu ya terkait dengan pasal-pasal kontroversial, dan mungkin silakan juga teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan secara langsung terkait dengan kebingungan dari perdebatan pro dan kontra ini, sebenarnya penting juga untuk kita melihat sebenarnya sejarah dan proses gitu ya. Jadi di luar bahwa kita membahas dari satu pasal ke pasal yang memang merugikan gitu, atau paling enggak memotong hak-hak para pekerja gitu, memotong perlindungan lingkungan gitu ya, beberapa safeguardnya dipotong. Tetapi mungkin Mbak Asvin juga bisa menjelaskan sebenarnya kita lihat ini adalah concentrated power, consolidated power gitu ya, dan ceritanya ini panjang gitu. Ada proses yang salah yang juga dikritisi oleh teman-teman,
dan bagaimana sebenarnya ini bisa masyarakat juga bisa paham bahwa garis besarnya ini master desainnya ini tentang apa sih? Karena kita patah hatinya nggak cuma sekarang aja nih, kita patah hati mulai dari kasus undang-undang KPK gitu ya, undang-undang MK, undang Minerba, dan sekarang datang lagi Omnibus Law gitu. Jadi mungkin Mbak Asvin juga bisa memberi gambaran bahwa ada yang salah sudah dari sejak niatan gitu. Silahkan Mbak Asvin. Iya, jadi memang ini cerita sambungan gitu ya. Season yang kesekian kalau film dari September dari tahun 2019. Pertama ada betul sekali ini rangkaian dengan pelemahan KPK sehingga pemberantasan korupsi menjadi lemah. Kalau ada orang yang menyogok, menyuap untuk meminta sebuah undang-undang, KPK-nya nggak ada untuk menangkap pesanan-pesanan seperti itu. Terus kita tahu sebetulnya ada undang-undang Minerba yang tadinya ada di dalam RUU Omnibus Law ketika belum menjadi undang-undang. Ketika undang-undang Omnibus Law duluan gitu ya, 100 hari kata Presiden Jokowi, maka undang-undang RUU Minerbanya ditahan. Tapi begitu RUU Omnibus Law agak lama, kemudian tiba-tiba RUU Minerbanya yang duluan dikebut gitu, dan sebagiannya tetap masih ada di dalam RUU Omnibus Law. Jadi ini yang pesan RUU ini menang banyak ini gitu, dan kita tahu sebetulnya masih ada satu yang komplit lagi nih, ada itu RKUHP. RKUHP itu banyak sekali berisi pasal-pasal yang menghambat kebebasan kita untuk bicara. Jadi kalau kita nanti terlalu kritis untuk menahannya ada di RKUHP. Jadi ini sebuah rangkaian. Kalau misalnya ada koruptor yang tetap ditangkap bagaimana? Sudah ada revisi Undang-Undang Pemasyarakatan 1295, kan sudah direncanakan juga itu oleh pemerintah untuk membuat mereka mudah dapat revisi gitu. Jadi ini adalah satu rangkaian sebetulnya, nanti juga akan ada banyak yang lainnya sebetulnya ya. Kita dengar mau ada RUU pertanahan, tapi mungkin nggak perlu karena sudah masuk di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ini sudah jadi undang-undang. Iya, Mbak, kalau boleh cerita juga, banyak sekali yang dikritik oleh teman-teman ya, dan CSO dan kita semua itu adalah sebenarnya tentang proses gitu. Dan proses kita bicara lagi-lagi stabilitas pemerintah dan wakil rakyat di mana gitu, karena kan ini adalah tentang pertaruhan akuntabilitas gitu ya, transparansi, partisipasi publik gitu, dan itu menjadi poin-poin yang sebenarnya sangat menyedihkan di negara demokrasi seperti Indonesia gitu, untuk sebuah undang-undang yang benar-benar menentukan nasib Indonesia dan jutaan masyarakat gitu ya, jutaan masyarakat Indonesia. Boleh juga sedikit cerita proses yang janggal gitu ya, proses yang sebenarnya justru membuat undang ini sendiri itu inkonstitusional gitu jatuhnya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Hindun mengingatkan kita. Jadi sejak awal RUU Omnibus Law ini naskahnya nggak bisa diketemukan, dan orang-orang mencarinya seperti kita lagi mencari emas di dalam tanah gitu ya. Teman-teman wartawan nggak dapet, teman-teman masyarakat sipil nggak dapet. Ketika kita dapat bocorannya, kemudian pemerintah mengatakan bukan itu kok teksnya, tapi kita nggak pernah tahu teksnya yang mana. Kemudian ternyata kita baru tahu belakangan ada 100 lebih pengusaha yang dikumpulkan menjadi di dalam Satgas Omnibus Law. Ternyata Satgas Omnibus Law inilah yang membuat draft undang-undangnya, dan tidak ada buruh, tidak ada mahasiswa yang ada di dalamnya itu. Nah, kemudian pindah ke DPR nih ceritanya ya, setelah pemerintah menerbitkan surat presiden. Oh ya, saya lupa. KSP itu pernah mengundang, kantor staf presiden pernah mengundang masyarakat sipil, tapi setelah draftnya diserahkan kepada DPR. Jadi ini semacam tipu daya gitu ya. Kalau draftnya sudah di DPR, untuk apa lagi didiskusikan di pemerintah? Ya kita langsung nanti berdebat aja di dalam rapat dengar pendapat umum di DPR. Nah, setelah sampai DPR, ceritanya belum selesai-selesai juga, karena banyak rapat-rapat di hotel yang tentunya tidak bisa dijangkau gitu ya, karena COVID-19 juga. Susah sekali menemukan link
rapat mereka, dan kalaupun kita berhasil dapat dan mencoba menyuarakan pendapat di kolom chat atau lain, langsung ditendang keluar. Jadi sebetulnya tidak ada proses yang partisipatif sama sekali. Kemudian kita dengar yang sampai yang terakhir itu, ini yang paling luar biasa menurut saya, kita dengar bahwa akan saat tanggal 8 itu adalah sidang terakhir sebelum reses. Tiba-tiba menjadi tanggal 5, dan di dalam undangannya pun mereka mengganti undangan gitu ya. Jadi ada 2 undangan nih gitu. Ini seperti kisah film aja nih ya. Jadi undangannya pertama kemudian undangannya diganti menjadi sangat kabur pandangan tentang apa yang nggak jelas gitu ya. Nah jadi saya sih mikirnya begini, kalau kita nggak salah, kita kan tidak akan menyembunyikan apa-apa, hanya maling garong yang akan menyembunyikan tindakannya gitu. Persis seperti apa yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam membentuk RUU Omnibus Law ini. Iya. Jadi secara prosesnya, secara waktunya gitu ya, bahkan akses kita terhadap informasi draft itu sendiri gitu ya, itu pun juga sangat sulit sekali gitu didapatkan. Bahkan di beberapa media mengatakan anggota DPR yang kemarin ikut mengesahkan, mereka juga tidak memegang draft finalnya gitu secara fisik. Jadi bagaimana ceritanya gitu ya. Tapi satu hal lagi yang sebenarnya ingin kita tarik lagi nih diskusinya agak sedikit jauh gitu. Saya ingat di mungkin kemarin atau hari ini ya ada pernyataan gitu dari salah satu anggota DPR, ya kalau misalkan memang nggak puas ya udah nggak usah dipilih lagi gitu. Karena kan kalau misalkan kita nanti masih terpilih lagi, berarti kan kita memang masih mendapat kepercayaan gitu ya dari rakyat gitu, atau dari masyarakat yang sebenarnya memilih para anggota DPR yang mengesahkan undang-undang ini gitu. Dan di sini kita melihat padahal sebenarnya ini adalah proses yang sangat mencederai demokrasi gitu ya, keterlibatan nggak ada, keberpihakan juga nggak ada gitu, sangat jauh dipertanyakan. Tetapi ini dibuat oleh mereka-mereka yang sebenarnya juga menjadi produk sah dari demokrasi itu sendiri gitu. Ada sedikit concern gitu terkait dengan ini yang harus dibenerinnya dari mana nih Mbak, secara sistemik. Karena kan kita bicara, oke yuk kita lawan oligarki gitu ya. Kalau kita kembali ke sejarah pada saat masyarakat melawan revisi Undang-Undang KPK, itu demo kurang besar apa gitu ya. Bahkan nyawa anak-anak yang melayang, anak STM gitu, anak mahasiswa, tapi it didn't stop the process gitu. Dan sekarang kita menghadapi lagi sebuah undang-undang yang jauh lebih besar gitu. Kira-kira gimana Mbak Asfi juga bisa sedikit menggambarkan bahwa sebenarnya secara akar masalah itu ada masalah yang jauh lebih besar gitu, yang kemudian menimbulkan simptom-simptom yang saat ini kita hadapi gitu. Iya. Khususnya kalau kita bicara dan ini menuju 2024 nih Mbak ya. Iya. Gimana? Ini rumit sekali nih menjawabnya. Yang pasti masalahnya bukan ada di undang-undang. Saya lupa bilang tadi kalau mereka pernah bersidang juga di hotel dan pakai uang sendiri gitu ya. Masa bisa ada urusan negara pakai uang sendiri gitu ya. Terus begitu ya. Jadi yang pasti, dan mereka juga pernah sidang pada masa reses. Di dalam undang-undang MD3 yang mengikat anggota dewan, dibilang bahwa selama masa reses mereka harus kembali ke konstituen, menceritakan apa yang sudah mereka lakukan, dan berkonsultasi masa sidang berikutnya mereka ngapain. Jadi sebetulnya mandat rakyat itu nggak gelondongan sekali dalam 5 tahun. Masa reses itulah mereka harus meminta kembali, bertanya kepada pemberi mandat. Tapi kan nggak terjadi, padahal undang-undangnya ada. Masalahnya seperti kita sudah tahu ya, pada sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia itu adalah sistem tertutup yang akan menghasilkan oligarki. Kenapa begitu? Misalnya untuk presiden, sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah ditulis yang bisa mencalonkan presiden hanya partai politik gitu. Partai politik kita tahu dikuasai hanya segelintir orang elit, dan di antara elit ada 1-2 orang yang lebih berkuasa di antara elit partai itu. Jadi kita bisa bayangkan. Kemudian masih sudah seperti itu, pembuatan partai politik dipersulit, threshold dipertinggi, sehingga hanya 1-2
sebetulnya hanya 1-2 gelintir orang saja yang bisa menentukan siapa yang mau bisa menjadi presiden. Karena itulah rakyat tidak akan pernah bisa dicalonkan menjadi presiden. Kita memang akan bebas. Tapi kita tidak bebas menentukan apa yang mau kita pilih. Persis seperti malam ini saya dan misalnya soal presiden di situ. Sedangkan kalau partai sudah jadi wakil-wakil partai di DPR sudah mempersulit adanya calon independen, sudah mempersulit adanya partai politik yang bisa lahir dari rakyat dengan syarat-syarat yang ketat di dalam undang-undang partai politik. Jadi ini adalah sistem tertutup. Kalau kita mau mengubah ini ya, mau menghilangkan oligarki dari panggung politik kita, maka kita harus membenahi sejak dari sistem politiknya, sehingga ada orang-orang biasa yang bisa duduk, ada orang-orang biasa yang bisa menentukan nasib rakyat Indonesia. Ya, makasih Mbak Asvin, panjang ya gitu. Benar kata Mbak Asvin, kompleks dan sebenarnya panjang gitu, karena kemudian kita masuk juga ke ranah pemilihan gitu ya, yang bisa diatur. Tapi paling enggak ini menjadi momen pembelajaran juga gitu ya untuk semua masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun momen pemilu itu selalu dijadikan justifikasi gitu oleh siapapun yang ada di tampuk kekuasaan gitu, baik itu DPR maupun presiden gitu ya, untuk kemudian melakukan hal-hal yang sebagaimana terjadi saat ini gitu, dengan justifikasi bahwa ya saya tetap dipilih gitu nantinya. Jadi apapun sistemnya yang akan kita hadapi nanti di 2024, misalkan kita juga harus menjadi voter bijak gitu ya. Ini pesan, karena it's going to be a long game dengan sejarah panjang dari begitu banyak undang-undang yang direvisi gitu. Baik, saya akan kembali lagi nih Mbak Asvin, setelah kita agak bahas lebar gitu ya. Mungkin boleh kita kembali lagi ke pasal-pasal yang sebenarnya lagi-lagi sangat kontroversial, sangat merugikan gitu ya, dan ini adalah pasal-pasal kunci yang kita bisa bilang bahwa ini secara sistematis akan sangat menguntungkan pihak oligarki gitu ya, atau pihak perusahaan atau pihak pebisnis gitu ya. Jadi yang untung besar itu sebenarnya mereka gitu. Kira-kira ada pasal-pasal krusial apa nih Mbak Swin yang mungkin bisa bantu dijelaskan juga ke teman-teman? Ya, jadi ada soal apa namanya tuh, saya kok jadi lupa tiba-tiba, yang untuk tambang cuma 0% itu apa Mbak Hindu, saya kok lupa istilah istilah hukumnya, royaltinya bisa 0% itu. Bayar royalti untuk batu bara. Iya, pada saat batu bara. Betul. Jadi bayangkan Indonesia nggak dapat apa-apa dong. Royaltinya 0% gitu. Yang diambil adalah kalau menurut Undang-Undang Dasar harta kekayaan milik Indonesia yang ada di dalam perut bumi, air dan segala yang ada di dalamnya adalah milik rakyat Indonesia gitu kan, dan dikuasai oleh negara. Negara tidak memiliki, negara hanya menguasai dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kok bisa royalti 0% gitu. Yang lain sebetulnya secara umum undang-undang ini banyak sekali memberikan pelaksanaan pada peraturan pemerintah. Jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya ketentuannya apa. Kenapa? Ya karena nggak ada. Misalnya, kalau saya kembali ke klaster ketenagakerjaan, ada pasal 65 tentang pemborongan pekerjaan yang hilang gitu ya. Kemudian diganti di pasal berikutnya, di 66, tapi kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam PP. PP kan bisa berganti-ganti, jadi nggak ada kepastian hukum. Jadi nasib kita ini betul-betul ada di tangan pemerintah, dan sebetulnya DPR itu cuma pura-pura saja bikin undang-undang. Karena pada akhirnya undang-undang itu memberikan mandat kepada pemerintah. Begitu. Belum lagi ada soal HGU yang lama sekali gitu ya, hak guna usaha. Undang-undang pada tahun lampau saja tidak selama itu gitu, memberikan hak guna usaha. Dan soal hak guna usaha ini sangat rumit ya, tidak sederhana, karena kita tahu Indonesia tidak bebas dari korupsi. Banyak petani dikriminalisasi ketika dia menanam di tanah yang katanya ada HGU-nya,
banyak kasus LBHI, LBS seperti itu dan banyak kasus teman-teman lain. Ketika kita periksa ternyata HGU-nya sudah habis, gitu. Jadi ketika dan padahal HGU-nya ditelantarkan. Jadi ketika HGU bisa lama sekali 90 tahun gitu, maka sebetulnya masyarakat itu nggak punya apa-apa. Bumi air ini tidak lagi ada di tangan kita, tapi ada di tangan korporasi, begitu. Iya, betul. Dan belum lagi sebenarnya pasal-pasal yang beberapa pasal yang dihapuskan yang berkaitan dengan pidana terhadap korporasi ya, Mbak ya. Betul. Itu betul. Dia jadi ya. Jadi sekarang lebih banyak kan begini, karena kejahatan lingkungan itu sangat penting untuk dihilangkan, karena sekali lingkungan rusak kan pemulihannya nggak bisa setahun 2 tahun. Dia bisa 100 tahun atau bahkan tidak pernah bisa pulih sungguh-sungguh kalau ada unsur hara yang sudah rusak. Kita tahulah cerita ini. Atau misalnya di undang-undang ini juga diatur tentang ketenaga nukliran. Sekali instalasi nuklir meledak, itu berapa tahun? Hiroshima Nagasaki itu berapa tahun? Berapa puluh tahun bisa pulih kan? Nggak 100 tahun juga nggak hilang. Nah karena itu untuk melindungi lingkungan yang harus diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak cepat pulih, maka dia harus diberikan hukum yang keras. Begitu prinsip hukum lingkungan secara umum di seluruh dunia. Nah, tapi sekarang akan kena cuma denda. Dan kalau sudah mampu bayar denda, tidak kena pidana. Jadi pada akhirnya yang menentukan orang dihukum dan pidana atau tidak, seberapa banyak dia punya uang, begitu kan? Bukan seberapa besar kesalahannya. Selama perusahaannya sangat besar, sebesar apapun kesalahannya, asal dia mampu bayar uang, ya sudah beres. Perusahaan yang mungkin kecil, tapi nggak terlalu, misalnya perusahaan yang pekerjanya 50 orang dan kebetulan mencemari lingkungan, kan bisa aja ya tekstilnya, pewarnanya, tapi nggak punya duit, jadi dikena penjara, kan nggak adil, gitu. Ini watak dari undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Iya, iya. Jadi sekarang mungkin teman-teman jelas ya, di luar perdebatan yang memang lagi rame di sosial media, baik itu di klaster ketenaga kerjaan gitu, klaster lingkungan, memang undang-undang ini hadir dengan sangat kontroversial gitu, dan itu tadi banyak sekali pelemahan dari safeguard atau perlindungan lingkungan gitu ya, yang memang mau nggak mau undang-undang ini memberi karpet merah terhadap eksploitasi besar-besaran sumber daya alam Indonesia gitu. Jadi emang rela gitu Indonesia dirampok gitu ya, sedangkan hak masyarakat baik itu hak atas tanah gitu, dan hak-hak pekerja juga banyak sekali dipangkas gitu. Mungkin Mbak Asli juga bisa jelasin sebenarnya satu hal yang juga dikritisi gitu ya dari undang-undang ini adalah undang-undang ini sebenarnya juga tidak menjawab permasalahan real yang ada di lapangan gitu. Tapi justru akan bisa semakin memicu konflik-konflik gitu yang jadi kayak nggak belajar gitu. Sebenarnya kalau kita banyak sekali proyek-proyek infrastruktur itu yang justru meninggalkan luka gitu ya, dan catatan panjang terkait dengan konflik agraria gitu. Tetapi itu bukan justru diselesaikan, tetapi justru semakin dimudahkan penguasaan korporasi ya, dengan justifikasi bahwa oke, ini adalah proyek vital gitu, ini adalah proyek strategis nasional gitu. Nah ini kan resikonya besar sekali gitu, siapapun bisa terdampak gitu. Padahal kan lahan itu adalah hak hidup gitu ya, itu adalah hak hidup dan tempat mencari nafkah juga untuk masyarakat gitu, yang kalau kita bicara mungkin bukan masyarakat urban, tapi di seluruh Indonesia orang itu masih banyak petani gitu, dan lain-lain. Boleh sedikit dielaborasi nggak nih Mbak bagian ini Mbak? Ya. Jadi terima kasih Mbak Hindun. Jadi kata kuncinya ada 2 tadi, betul, proyek strategis nasional yang cukup banyak diulang dalam undang-undang ini, dan yang kedua untuk pengadaan umum. Nah, kalau kita sudah divonis bahwa tanah kita adalah untuk kepentingan pengadaan umum atau untuk proyek strategis nasional, maka hak milik itu jadi tidak berarti gitu. Yang lebih berarti ya kita mau nggak mau harus menyerahkan itu. Nah, persoalannya lagi-lagi siapa yang menentukan itu pengadaan umumnya beneran atau tidak? Pemerintah dengan aturan-aturan pelaksana lagi. Jadi kita nggak pernah betul-betul tahu ini yang makanya menurut saya yang paling berbahaya dari undang-undang ini adalah memberikan cek kosong banyak sekali
kepada pemerintah untuk menentukan hal-hal yang penting, misalnya tadi itu untuk menentukan nanti jadi tanah, dia adalah tanah untuk kepentingan publik, untuk kepentingan pengadaan umum, nanti diatur dengan peraturan yang lebih lanjut, peraturan pemerintah dan lain-lain. Kan itu berarti peluang penyalahgunaan sewenang-wenang tinggi sekali, begitu. Celakanya itu kan harusnya wakil rakyat itu membuat undang-undang semakin ketat supaya tidak mudah disalahgunakan. Kalau ini kebalikannya, ini tidak ada balancing power ini di antara pemerintah dan DPR. Ini DPR endorsernya draft pemerintah gitu, dan malah memberikan silahkan kamu pemerintah nentuin bagaimana nanti tanah masyarakat bisa diambil dan tidak punya hak untuk mempertahankan hak milik, diserahkan pada pemerintah, kamu sendiri yang nentuin, saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Gitu. Ya. Betul, saya suka sekali dengan statement balancing power gitu. Ini yang hilang gitu, dan ini yang memang dengan sengaja dihilangkan gitu ya. Kemudian dalam undang-undang ini, satu lagi nih, ada poin yang sebenarnya juga cukup sering diperdebatkan antara pihak yang pro dan kontra, bahwa mereka selalu bilang, oke, Indonesia sekarang lagi krisis ekonomi gitu. Ada jutaan masyarakat Indonesia yang butuh kerja gitu. Dan alih-alih pemerintah kan selalu bilang bahwa ya kita butuh omnibus law mendatangkan investasi gitu. Kita butuh omnibus law untuk sebenarnya dengan rencana bounce back ekonomi, karena sekarang kita memang lagi kena krisis gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat permasalahan terbesar dari investasi dan bisnis di Indonesia ini kan sebenarnya juga tidak hanya bicara birokrasi yang berkepanjangan gitu ya, dan overlap satu sama lain, perizinan dan lain-lain gitu. Tetapi juga sebenarnya kalau kita melihat corruption index itu Indonesia tingkatnya masih sangat tinggi, dan itu justru sebenarnya menjadi kendala utama gitu. Nah, itu satu hal yang sebenarnya juga tidak diselesaikan dalam undang-undang ini. Dan kemudian poin kedua adalah pada saat mereka bilang omnibus law ini sebenarnya akan menyelesaikan permasalahan red tape birokrasi ini yang memang jadi kendala gitu investasi dan bisnis di Indonesia. Tetapi yang kita lihat justru banyak sekali kewenangan-kewenangan daerah yang dipangkas dan semuanya justru ditarik ke pusat. Nah, apakah ini sebenarnya benar akan menyelesaikan masalah red tape demokrasi gitu ya, atau justru ini mempermudah kita juga untuk bernegosiasi juga gitu? Karena kan pada saat semua kuasa gitu ya, bahkan pengawasan juga ditarik ke pusat gitu, ini gapnya di mana, resiko permasalahannya apa nih Mbak? Ya, supaya perdebatan di luar sana pada saat orang bilang ini kan sebenarnya niatnya begini-begini nih gitu, tapi mungkin teman-teman gitu ya harus juga kita berikan informasi yang sama bahwa ini juga loophole-nya besar sekali, resikonya sebenarnya juga besar sekali gitu. Monggo Mbak. Ya. Jadi yang pertama mencetuskan perlu adanya omnibus law adalah Presiden Jokowi ketika pelantikan dia sebagai presiden pada tahun 2019. Belum ada COVID. Jadi maksudnya pasti kita tahu itu namanya backdated itu kalau kemudian menafsirkan argumennya bahwa RUU Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law untuk menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi. Orang itu udah dicetuskan sebelum pandemi kok. Justru yang kita lihat pemerintah itu tidak terlalu memperdulikan penanganan COVID karena agenda-agenda sebelum COVID tetap dijalankan. New Zealand juga bikin omnibus law, tapi omnibus law tentang penanganan COVID gitu, nggak kayak Indonesia, tetap aja jalan-jalan dia nggak ada hubungannya dengan COVID. Yang lain tadi betul sekali. Betul, salah sekali itu prioritasnya. Nah, yang kedua, kita tahu kalau semakin tersentral suatu kerjaan, maka kemungkinan delay-nya akan makin lama. Dan sentralisasi kan sebetulnya juga mendekatkan masyarakat dengan pembuat kebijakan sehingga mudah mengkontrolnya. Kalau misalnya izin-izin itu dikeluarkan oleh pusat, bagaimana masyarakat di Halmahera bisa mengawasi itu? Dia harus, kalau mau berdemonstrasi misalnya yang adalah sah di Indonesia, dia harus naik pesawat dulu ke Jakarta gitu, maksudnya mana ada uangnya gitu. Jadi ini memperpanjang birokrasi, memperlama birokrasi karena terpusat dan menjauhkan partisipasi masyarakat dari pengawasan pembangunan yang punya kemungkinan merampas hak masyarakat dan merusak ekologi gitu.
Iya, makasih Mbak Asvin, penjelasannya sudah sangat jelas gitu ya. Jadi sebenarnya argumentasi memudahkan investasi dan bisnis di Indonesia ini juga yang kerap kali digunakan gitu ya. Tetapi sebenarnya itu juga justru memberikan resiko-resiko yang sangat besar gitu. Jadi teman-teman juga jangan khawatir gitu, supaya kita juga sama-sama punya modal nih gitu untuk berdebat panjang gitu terkait dengan pro dan kontra beberapa pasal-pasal yang memang kontroversial dalam undang-undang ini. Baik Mbak, sebenarnya kita mau kembali lagi ke isu ketenaga kerjaan gitu ya. Yang paling banyak dibahas ini juga tentang pesangon nih gitu. Nah, tentang pesangon sebenarnya, dan itu sudah banyak juga gitu ya dibahas juga gitu ya, justru di beberapa media juga sudah mengeluarkan beberapa konten gitu. Mungkin bisa lebih dielaborasi juga karena ada yang bilang bahwa pesangonnya sebenarnya tetap ada gitu, cuma jumlahnya itu berkurang gitu, atau kemudian ada permainan kata-kata tentang sebentar aku lupa, antara yang jumlah maksimum atau kemudian jumlah minimal, jadi kayak batas atas atau batas bawah. Aku nggak tahu tuh bahasa legalnya apa, aku nggak hafal ya, tapi aku lihat di beberapa pembahasan dan di beberapa perdebatan itu sebenarnya, dan kalau orang nggak teliti atau bukan orang hukum, aku pasti kayak yang kayaknya hampir sama kok ini gitu, tapi ternyata itu adalah kata-kata kunci gitu ya. Boleh Mbak sedikit dielaborasi khususnya teman-teman kerja gitu ya, ini kayaknya penting banget masalah ini. Ya, jadi sekarang ada tambahan 1 ayat saja bagaimana orang bisa di PHK. Tadinya 4, sekarang menjadi 5. Yang ditambahkan itu apa? Selesainya pekerjaan. Selesainya pekerjaan. Ini kan sederhana ya sebetulnya ya. Tetapi karena saya menangani kasus perburuhan, saya orang divisi perburuhan bertahun-tahun. Jadi begini, kita ada modus perusahaan akan membuat kontrak, bilanglah dengan Mbak Hindun gitu ya. Oke Mbak Hindun, saya akan mengkontrak kamu untuk mengerjakan menjadi teller selama bulan puasa karena mau lebaran banyak transaksi gitu ya. Kontraknya itu, dan karena itu ketika sudah tidak bulan puasa lagi, Mbak Hindun sah untuk di PHK. Oke ya. Nah, padahal dengan seperti itu orang yang dikontrak akan mengalami kerugian. Dia akan mendapatkan pesangon, betul. Sekarang kontrak dapat pesangon, dulu kan enggak. Tapi pesangonnya apa artinya kalau dia cuma bekerja 1 tahun dan dia sesudah itu tidak punya pekerjaan lagi? Padahal sebetulnya seseorang bekerja menjadi pekerja kontrak itu hasil manipulasi aturan. Harusnya dia menjadi pekerja tetap, karena pekerjaannya bukan pekerjaan yang bisa dikontrak. Nah, jadi ini pinter sekali yang bikin undang-undang ini. Memang kalau kita baca 1 pasal saja kita akan tertipu, tidak tahu nih maksudnya apa, atau kita pikir ini ada pesangon nih sekarang untuk pekerja kontrak. Tapi hati-hati, orang tidak akan pernah lagi bisa menjadi pekerja tetap dengan pelonggaran pekerjaan yang bisa dikontrak dalam undang-undang Omnibus Law ini gitu. Dan kalau dia nggak pernah bisa dipekerjakan lagi, untuk apa dia mendapatkan pesangon gitu. Jadi namanya ini sebetulnya ini ada ideologinya, ada konsepnya flexibility labor market yang diistilahkan oleh Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2019, kalau saya nggak salah ingat, aturan ketenagakerjaan seperti kanebo kering. Nah, kita bisa tahu kanebo kalau kering itu kan kering banget gitu ya. Dia mau mengatakan sebetulnya ini undang-undang terlalu kaku. Jadi yang mau diharapkan pemerintah apa? Lentur, fleksibel, easy come, easy go. Karena itu mereka bilang, ini akan membuka lapangan kerja, betul. Tapi Anda juga mudah keluar dari lapangan pekerjaan itu. Dan artinya kita sesama warga negara, sesama rakyat akan saling bersaing memperebutkan lapangan pekerjaan itu. Itulah easy come, easy go. Yang senang adalah perusahaan karena dia tidak perlu memberikan perlindungan ya. Orang yang sudah bekerja 20 tahun pasti pesangonnya lebih gede daripada orang yang baru bekerja kurang dari setahun. Dan sedangkan kita nanti akan terus-menerus gontok-gontokan untuk memperebutkan pekerjaan yang sangat sedikit. Iya, makasih Mbak Asvin. Sudah banyak menjawab pertanyaan dan perdebatan sebenarnya di luar sana. Jadi mohon teman-teman dicatat poin-poin penting itu, gitu ya. Dan memang yang kita lihat trikinya adalah ini kan undang-undang 900 halaman gitu ya, kurang lebih 900 halaman. Jadi saya juga sering kalau misalkan saya posting terus tiba-tiba pengen lihat dong gitu. Kalau dikirim tuh, kalau kita bukan anak hukum gitu,
kita melihat pasal-pasal itu juga pusing, dan memang yang paling penting buat teman-teman yang saat ini juga menyaksikan gitu ya, menyaksikan IG Live kita, penting sekali untuk pada saat kita melihat itu kita juga membandingkan dengan undang-undang yang lama yang direvisi. Jadi kita paham betul mana pasal yang dihapus gitu ya. Bahkan perbedaan kata saja itu bisa bermakna panjang gitu. Dan lagi-lagi kayak Mbak Asrin bilang, ini sebenarnya juga ada pendekatan ideologis gitu, bukan dari apa namanya, dari perubahan kalimat gitu ya. Meskipun sebenarnya masih ada, tapi ada perubahan itu sebenarnya juga bisa menjadi perubahan yang signifikan meskipun itu hanya satu atau dua kalimat. Nah, jadi itu memang yang bisa jadi hal-hal seperti ini atau hal teknis seperti ini yang kemudian memicu perdebatan juga di luar. Jadi hal-hal seperti ini atau hal teknis seperti ini yang kemudian memicu perdebatan juga di luar. Jadi hal-hal seperti ini atau hal teknis seperti ini yang kemudian memicu perdebatan juga di luar. Baik Mbak, sebenarnya pertanyaan yang lain lagi nih gitu. Kalau kemudian kita lihat bagaimana orang selalu bertanya apa yang bisa kita lakukan nih gitu ya gitu. Dan mungkin banyak sekali kita juga melihat bahwa ini kan undang-undang yang sebelumnya juga sudah berusaha dibatalkan gitu ya, sudah ditolak, sudah disuarakan gitu, kasus undang-undang KPK kemarin gitu. Maksudnya kalau untuk jutaan orang yang turun ke jalan pun itu juga sebenarnya kemudian tidak membuat pemerintah ataupun DPR bergerak gitu. Nah, kira-kira dalam konteks what next-nya, tapi masyarakat ini selalu terus itu gimana nih gitu ya. Ada posisi tidak percaya, ada turunkan Jokowi misalkan. Banyak sekali sebenarnya demand-demand yang memang sudah di titik yang kita harus apa nih gitu, supaya kita juga bisa melakukan sesuatu yang bisa menghambat, mengganjal implementasikannya undang-undang Omnibus Law ini. Atau mungkin juga bisa lebih dijelaskan sebenarnya setelah ketok palu proses selanjutnya ini apa gitu, dan kira-kira kita bisa dihadangnya di proses yang mana gitu. Oke, jadi sebetulnya sebelum sebuah naskah undang-undang itu diundangkan, ribet banget nih ya hukum ya, diundangkan itu, maka dia belum berlaku. Kalau sekarang, kalau presiden pun tidak mau tanda tangan sebuah undang-undang, maka dalam waktu 3 hari dia akan berlaku. Tapi sebelum itu dia belum berlaku sesungguhnya secara resmi. Nah, saya mau mengingat, gimana? 1 bulan ya berarti ya, 30 hari dari disahkan ya. Oke. Iya, betul. Kecuali kalau Presiden Jokowi tanda tangan besok gitu. Nah, saya mau mengingatkan kita ada cerita Undang-Undang 2597 tentang ketenaga kerjaan. Persis ceritanya. Undang-Undang ketenaga kerjaan mau dibuat lebih lentur. Jadi apa yang diatur di dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah ada di 2597, sudah ada di rancangan Undang-Undang 13 2003, tapi berhasil ditepis gitu ya, dan akhirnya nggak separah yang jadi nggak separah yang aslinya. Jadi undang-undang ini tidak pernah diberlakukan karena mengalami penolakan luar biasa sebelum dan sesudah disahkan. Jadi apa dong? Waktu itu kemudian masyarakat berdemonstrasi, buruh berdemonstrasi, kemudian ditunda. Setelah ditunda, karena memang ada penolakan yang gila-gilaan, akhirnya undang-undang itu dicabut. Dicabutnya pakai apa? Ya terserah, kalau presiden mau mendengarkan, mau tobat gitu ya, mendengarkan rakyat, ya dia bisa pakai perpu. Kalau misalnya DPR yang tobat gitu bersama pemerintah, ya mereka bisa bikin undang-undang. Jadi ini sebetulnya cuma sebuah kemauan politik saja. Saya selalu kan sekarang kayak Puan itu dan kawan-kawan bilang judicial review saja gitu ya. Menurut saya kok omongannya kok sederhana sekali gitu. Dengan alasan itu kan yang konstitusional lewat
yang ribuan pasalnya. Jadi selama nanti sidang kita berlangsung, undang-undang ini akan diberlakukan dan kita akan banyak jatuh korban di masyarakat. Mungkin ada yang rumahnya sudah dirampas, lingkungan kita ada yang sudah tercemar dan akan terlambat. Nanti mungkin 2 tahun lagi baru selesai putusan judicial review dan kalah misalnya begitu ya, kita nggak pernah tahu. Jadi lebih baik kita melakukan upaya penolakan secara lebih masif agar undang-undang ini tidak pernah diberlakukan seperti yang pernah terjadi pada Undang-Undang 2597. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini menyimak diskusi kita, jangan putus asa. Pernah ada histori di mana sebenarnya undang-undang pernah dibatalkan dan kemudian tidak berlaku. Lagi-lagi ini adalah tentang political will. Tapi political will juga tidak akan terjadi kalau misalkan memang pressure publiknya tidak di titik yang cukup gitu untuk membuat dia bergerak. Nah, kita bicara di titik yang cukup untuk membuat mereka bergerak. Nah, ini tuh menjadi sebuah prakondisi nih Mbak, jadi sebuah prakondisi. Dan kalau kita lihat kemudian bagaimana perilaku pembungkaman gitu ya terhadap kritik yang dilayangkan kepada pemerintah gitu ya, dan bagaimana kemudian buzzer-buzzer juga dikerahkan untuk membuat sebuah post-truth debate gitu, untuk kemudian mempengaruhi wacana yang ada di luar sana. Ini gimana nih menurut Mbak Asvin, khususnya teman-teman LBH ataupun YLBHI yang khususnya kantor LBH yang ada di beberapa kota-kota atau daerah-daerah pasti sudah sering sekali juga mendampingi gitu ya sebenarnya orang-orang atau frontliner yang cukup vokal gitu yang kemudian dikriminalisasi gitu ya, baik dalam perlawanan terhadap proyek-proyek tertentu atau bahkan kasus pada saat rame undang-undang revisi KPK kemarin. Boleh Mbak sedikit di-share di sana supaya masyarakat juga punya motivasi dan encourage dan jangan takut gitu. Ya, kami YLBHI di 16 provinsi, dan bukan hanya kami, ada LBH Masyarakat, LBH API, Kontras, dan lain-lain itu sudah membentuk tim advokasi untuk siap melakukan pembelaan terhadap kriminalisasi yang terjadi pada peserta aksi. Nah, juga ada banyak paralegal yang terlibat yang siap untuk mendampingi, dan saya sebetulnya mendorong teman-teman semua yang punya keahlian atau pengalaman hukum atau bahkan sebetulnya yang sangat diperlukan adalah mencatat kronologi ya, mencatat kronologi penangkapan, itu bisa ikut terlibat dalam gerakan ini. Memang tentu saja negara atau pemerintah khususnya melakukan permainan yang curang gitu ya. Jadi dari hari ini saya memantau teman-teman di LBH Manado misalnya ketika mau mendampingi sempat dihamba tidak bisa masuk, pada akhirnya berhasil masuk. Teman-teman di LBH Bandung justru ketika bilang dari LBH itu nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa mendampingi. Padahal di dalam konstitusi dan di dalam undang-undang hukum acara pidana setiap orang berhak untuk didampingi gitu, dan kami juga punya hak untuk mendampingi. Nah, tetapi bagaimanapun keadilan itu kan memang harus diperjuangkan, harus direbut. Hak kita itu tidak pernah diberi begitu saja gitu. Jadi ini cerita lama yang memang sekarang sudah menjadi garis sejarah kita untuk melakukannya. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa tadi pesannya Mbak Asvin, sebenarnya jangan takut gitu ya, karena bagaimanapun keadilan itu harus diperjuangkan. Catat juga kronologisnya kalau sampai terjadi apa-apa, dan teman-teman juga sudah sebenarnya pendampingan itu sudah siap gitu ya, tetapi lagi-lagi pada saat kita berhadapan dengan sistem yang tidak adil gitu, memang mau nggak mau itu pilihan apakah kemudian kita mau melawan atau kita mau diam saja duduk manis dan melihat gitu. Baik, sekarang sudah 19.52 sebetulnya ya. Hal yang penting juga yang ingin kita diskusi dalam diskusi ini, dan semoga juga bisa terus menyemangati teman-teman di sana gitu ya, jangan putus asa juga, dengan mental irritated. Jujur saya hari Senin sore itu udah kepala udah mau pecah gitu. Cuma satu hal yang harus kita catat bahwa omnibus law ini sebenarnya akan
akan sedikit banyak membawa kita pada sebuah sistem liberalisasi gitu ya, yang sangat market based gitu. Seperti yang tadi sudah banyak dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Asvin, banyak sekali proteksi yang dulu dihadirkan oleh negara terhadap hak-hak pekerja, terhadap lingkungan Indonesia. Sekarang itu degradasi atau terkurangi secara signifikan gitu. Dan dengan terkurangnya standar proteksi negara gitu, otomatis kemudian kita masing-masing dari kita itu ya tergantung keberuntungan kita. Kalau kita pekerja dan kita berurusan dengan perusahaan yang baik gitu dan memberi hak-hak kita secara adil, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan tidak semuanya, dan tidak semua dari kita juga sebenarnya mampu dan ada di titik bargaining position itu dengan pihak perusahaan, dengan pihak korporasi, dengan pihak bisnis gitu. Justru negara seharusnya hadir untuk melindungi pihak-pihak yang paling lemah gitu dalam struktur masyarakat. Nah, lagi-lagi pada saat ini terjadi gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah mungkin kemudian udah kita menyelamatkan diri kita sendiri untuk kemudian bagaimana kita meningkatkan daya tawar kita terhadap perusahaan. Tapi it shouldn't be the case. Itu tidak seharusnya menjadi sebuah sistem yang diterapkan di negara ini. Lagi-lagi mungkin Mbak Asvin bisa sedikit merelasikan kita bagaimana sebenarnya justru Omnibus Law ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan mandat sebenarnya, dengan mandat negara. Karena dalam konteks itu tadi ya, dalam konteks liberalisasi dan bagaimana perlindungan atau proteksi dasar yang harusnya disediakan oleh negara terhadap masyarakat itu terdegradasi dengan sangat besar. Undang-Undang Dasar 45 itu ada 2 bagian. Satu pembukaan yang berisi tujuan kenapa kita bernegara, dan satu batang tubuhnya. Di penjelasan ini dikatakan Indonesia itu merdeka hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, ya kan, dan karena itu ada pasal seperti pasal 33 di batang tubuhnya, yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dikuasai negara untuk, jadi bukan dikuasai negara untuk kemakmuran pemerintah, untuk kemampuan korporasi, tidak, dikuasai negara, dan negara punya tanggung jawab mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita lihat dari proses hingga isinya, Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan menguntungkan segelintir pengusaha, bahkan juga banyak investor yang menolak, ya kan, ada 30-an lebih investor yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena ini investor beneran, bonafit, yang menginginkan kelestarian lingkungan juga. Nah, sehingga ini sebetulnya memang bukan buat banyak, bahkan bukan buat investor secara keseluruhan, apalagi bukan untuk rakyat. Begitu. Dan jelas sekali ada pasal-pasal yang sudah dinyatakan tidak mengikat karena melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, dimasukkan lagi. Jadi dari 3 argumen ini sebetulnya Omnibus Law Cipta Kerja banyak sekali melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar, dan karena itu memang tidak layak juga dia akan ada. Ya, siap Mbak Asvin. Semoga teman-teman sudah lebih tercerahkan gitu ya, lebih mendapat amunisi lagi dan pemahaman gitu, terkait tidak hanya terkait beberapa pasal kontroversial, lagi-lagi ada sejarah panjang, ada master design yang memang sudah direncanakan secara rapi dari beberapa seri undang-undang yang dikebut, disahkan di tahun ini gitu ya, dan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari juga. Ada consolidated power yang kita bicarakan, ada oligarki yang diuntungkan, jadi ceritanya sebenarnya panjang. Baik, Mbak Asvin sekarang sudah 19.57, mungkin supaya kita juga nggak terlalu molor, boleh kasih kata penutup, dengan pesan sebenarnya apa yang harus masyarakat lakukan di titik ini, apa yang harus masyarakat lakukan untuk kita kemudian encourage juga ya, karena ini adalah masa yang krusial untuk justru menentukan nasib bangsa Indonesia, nasib kekayaan Indonesia dan jutaan masyarakat. Iya, terima kasih Mbak Indun. Jadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sebetulnya juga mengembalikan negara Indonesia ke negara yang, ke pemerintahan yang otoriter, karena kekuasaan sangat besar ada di pemerintah tersentral, dan
hak milik masyarakat bisa dirampas semena-mena. Karena itu sebelum terlambat, mari kita satukan kekuatan melawan sekeras-kerasnya agar undang-undang ini tidak diberlakukan, tidak jadi diberlakukan. Karena kalau undang-undang ini sudah berlaku, percayalah kita akan makin sulit melawan, kita akan semakin mudah dibungkam. Jadi sekarang saatnya untuk melawan. Ya, pesan terakhir, sekeras-kerasnya melawan. Lagi-lagi keadilan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Sayangnya sebagai masyarakat Indonesia, kita masih mati-matian memperjuangkan keadilan. Sangat disayangkan, tapi mau nggak mau itu kenyataan yang harus kita hadapi. Baik, terima kasih banyak Mbak Astin, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan juga, dan terus juga ikuti channel-channel Greenpeace, dan sebenarnya banyak sekali organisasi-organisasi lain, pakar, agamawan, ilmuwan gitu ya, yang sebenarnya juga sudah bersuara sangat keras menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Baik, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Asvin. Terima kasih Mbak Hindun, terima kasih teman-teman semua.